Jadi insya Allah hari ini Bapak Ibu sekalian materinya ada dua ya, yaitu dari Bapak Rahmat Hidayat, yaitu aplikasi SAC tentang pembelahan mitosis. Dan yang kedua adalah Bapak Maulidin Muhammad, aplikasi SAC tentang English Econ 4 ya. 6. Baik, Pak Rahmat, kalau bisa silakan Pak untuk bisa presentasikan ya. Saya share screen, Pak. Oke, bagus. Silakan. Dibesarkan Pak Rahmat. Ya, Pak. Ya, sip. Ya, sip. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Haitan serta rekan-rekan sekalian berbahagia. Hari ini untuk pertama-tama saya mohon maaf karena ada satu kali saja saya pernah masuk, Pak, rekan-rekan sekalian, karena berbagai kesibukan. Jadi ini kesempatan saya karena baru kirim juga tugas besarnya. Dan ini formulir 1 saya, Pak. Ya. Formulir informasi aplikasi SAC untuk aplikasi pembelahan mitosis. Ini alamat untuk aplikasi, ini Android-nya, ini untuk HTML, ini AHL-nya. Nama pengembang Rahmat Hidayat, ini email saya, Facebook dan Instagram saya. Saya adalah guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat, guru biologi, sehingga saya mengembangkan aplikasi pembelajaran biologi. Khusus di pembelahan mitosis ini adalah materi kelas 12, Pak. Tipe aplikasi permainan, ini tipe aplikasinya pelajaran bidang aplikasi biologi dan tingkatannya SMA kelas 12. Langsung ke formulir 2, Pak. Ke formulir 1 dulu ada? Kalau ini kan formulir... Ini 1, Pak. Bukan, ini formulir informasi yang terakhir ini bahkan. Yang itu yang tujuan, yang manfaat. Bentar. Yang ada tool perangkat yang dipakai. Oh, sebentar. Saya berarti salah paham nih, salah informasi berarti. Enggak apa-apa. Oh iya, ketemu saya, Pak. Oke. Bentar. Yang ini, Pak? Ya, betul. Ya. Ini pada awalnya dibuat tanggal 28 Juni, tapi baru selesainya setelah bulan Agustus. Nama pengembang Rahmat Hidayat, nama aplikasi pembelahan mitosis, aplikasinya versi 1. Deskripsinya adalah aplikasi materi dan latihan untuk mata pelajaran biologi kelas 12. Tujuannya untuk mempermudah akses peserta didik dalam memanfaatkan sumber belajar dari smartphone secara offline. Manfaat pengguna bisa memahami materi pembelajaran serta bermain sambil belajar. Sasarannya adalah peserta didik SMA, MA khususnya kelas 12. Toolnya Smart App Creator, kemudian Mind Master Mind Mapping, struktur gambar, struktur stand map dikembangkan di sini, kemudian tampilan layout ada di sini. Demikian, Pak. Oke. Tampilkan strukturnya, Pak. Ya.
Ibu sekalian, ini adalah struktur aplikasi saya melalui tampilan mind mapping. Ini yang pertama adalah tujuan dan sasaran. Lalu ada belajar. Belajar ini adalah materi utamanya, terdiri dari materi dan video. Pada materi yang dibaca oleh peserta didik ada pengertian pembelahan mitosis, kemudian ada tahapannya, interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi pada menu belajar ini fokus utamanya ada di bagian materi, kemudian pendukungnya ada di video. Selanjutnya ada kuis ini berisi 5 soal latihan pilihan ganda. Kemudian biasanya kuis ini saya ambil dari soal-soal yang biasanya saya berikan kepada siswa. Jadi jika ini dikembangkan dan diberikan kepada siswa bisa menjadikannya sebagai bahan untuk ulangan KD. Yang ini terakhir kredit berisi daftar pustaka, referensi, serta profil pengembang. Demikian Pak. Oke. Sip. Lanjut ke formulir 2 Pak. Oke, formulir 2. Saya entire screen aja kali. Share-nya itu share total harusnya semuanya. Iya, share entire aja Pak. Ini penampakan dari halaman awal atau menu, halaman beranda saya. Di formulir 2 ini yang pertama start page-nya berisi halaman mulai, pembelahan mitosis. Nanti peserta atau konsumen akan klik mulai, maka akan dialihkan ke beranda. Di beranda ini ada 4 menu, tujuan, kemudian belajar, kuis, dan kredit. Sesuai dengan mind map tadi. Lalu ada tujuan ada isinya, nanti tujuannya apa saja. Ini adalah halaman belajar. Di halaman ini ada 2 menu, materi dan video. Siswa bisa klik salah satunya. Juga ada tombol home untuk kembali ke beranda. Ada tombol back dan tombol next. Lalu di sini di judul halaman selanjutnya adalah judul halaman mitosis. Saya kembangkan halaman bertumpuk, jadi tidak seperti tidak teralihkan ke halaman lain. Hanya ketika nanti peserta klik pengertian akan muncul di kolom kotak ini pengertian. Jika mereka klik tahapan, maka akan muncul gambar tahapan di sini yang siswa atau peserta bisa klik tahapan apa yang mereka inginkan. Ini judul halaman. Ketika peserta klik tahapan, maka dia akan dilarikan ke tahapan tertentu. Tahapan apa mulanya? Ini tahapan awal adalah tahapan interfase. Kemudian ini tahapan 2, tahapan profase, halaman mitosis untuk profase. Ini halaman tahapan metafase. Ini halaman tahapan anafase. Dan ini adalah tahapan telofase. Ketika selesai pada tahapan telofase, siswa bisa kembali ke home, bisa next atau back. Jika siswa klik next, maka dia akan dilarikan ke halaman video. Halaman video ini siswa bisa klik video yang sudah disajikan, tapi dengan secara online Pak. Secara online, karena hanya berisi link saja, link video, berisi video yang sistemnya online. Lalu jika siswa selesai menonton, bisa klik next untuk lari ke halaman kuis. Di halaman kuis ini ada tombol mulai yang saya buat secara hotspot, jadi sehingga mereka bisa klik mana saja di sekeliling mulai ini akan dilarikan ke halaman kuis soal nomor 1. Ini soal nomor 1, sistemnya pakai increase Pak, increase score. Ini setelah soal nomor 1, soal nomor 2 sampai soal nomor 5. Setelah selesai soal nomor 5, mereka akan mendapatkan skor akhir. Di skor akhir, di halaman skor akhir ini ada materi, menu materi, ada menu ulang kuis, ada menu awal.
Jadi tergantung siswa mau pilih yang mana. Jika mereka tertarik untuk mengulangi lagi kuisnya karena kurang nilainya di bawah KKM, misalnya di bawah standar, maka mereka bisa klik ulang kuis. Ini halaman terakhir, halaman kredit berisi referensi dan kreator. Demikian, Pak. Oke. Di jeda dulu atau langsung? Itu hasilnya. Ini skenario-nya belum ya? Oke, skenario. Belum. Ya, terima kasih. Ini skenario atau formulir 3. Jadi ketika dibuka aplikasinya akan dilarikan ke menu pembuka, klik mulai. Ketika klik mulai, seperti yang saya sampaikan di awal, sepintas lalu, mereka akan dilarikan ke halaman beranda. Ada 4 menu: tujuan, belajar, kuis, dan kredit. Klik tujuan akan lari ke halaman tujuan, klik belajar akan lari ke halaman belajar, klik kuis akan lari ke halaman kuis, dan kredit akan lari ke halaman kredit. Di halaman tujuan akan ada kalimat tujuan pembelajaran, juga ada navigasi home akan kembali ke beranda, back akan kembali ke beranda, next akan lari ke belajar. Di halaman belajar ada navigasi home yang akan kembali ke beranda, back akan kembali ke tujuan, next kembali ke lari ke halaman mitosis. Juga ada menu materi yang akan lari ke halaman mitosis, yang video akan langsung loncat ke halaman video. Di halaman mitosis ada menu home seperti biasa, ada back akan kembali ke belajar, kemudian ada next akan lari ke halaman pengertian, ada menu pengertian yang akan lari ke halaman pengertian. Kalau tampilannya seperti yang saya singgung tadi, kalau tampilan di aplikasi SAC dia halamannya berbeda, tapi ketika tampil secara aplikasi dia seperti tidak berubah halaman, hanya perubahan di dalam kolom saja seperti papan tulis. Kemudian ada tekan tahapan, maka akan lari ke halaman tahapan. Kemudian judul pengertian, di halaman pengertian, di halaman pengertian ada menu home juga, ada back yang akan lari ke mitosis, ke pengertian mitosis awal, next akan lari ke halaman tahapan, klik tahapan akan lari ke tahapan. Judul halaman tahapan ada home juga, back akan kembali ke pengertian, next akan lari ke halaman interfase tahapan awal, tekan pengertian akan kembali ke pengertian, tekan interfase akan lari ke tahapan interfase, profase akan lari ke profase. Jadi siswa akan dapat fasilitas tidak secara urutan, mereka bisa lari meloncat tidak dari interfase, terserah mereka bisa loncat ke telofase, bisa cek anafase, metafase sesuai kebutuhan dari mereka. Mereka kurang mengerti yang di mana. Kalau interfase sudah paham, anafase belum paham, mereka bisa klik anafase langsung dilarikan ke halaman pembelahan anafase. Demikian, selanjutnya ke tahapan interfase. Selain ada tampilan pengertian, tampilan tahapan, juga ada menu home, tombol home lari ke beranda, back untuk ke tahapan, ke next untuk ke halaman profase. Begitu juga di profase ada home, ada back lari ke interfase, ada next lari ke metafase. Begitu juga selanjutnya di tahapan metafase, home ada tombol home ke beranda, profase, back ke tahapan profase, kembali ke tahapan sebelumnya, next akan lari ke tahapan selanjutnya. Begitu juga anafase dan telofase. Nah, pada halaman video selain ada tampilan video juga ada menu home, tombol home, ada tombol back untuk kembali ke telofase, ada tombol next untuk lanjut ke halaman kuis. Pada halaman kuis ada tombol home, ada tombol mulai. Home akan lari kembali ke beranda jika siswa belum siap untuk melakukan kuis. Nah, jika mereka siap bisa klik mulai, akan lari ke soal nomor 1. Soal nomor 1, siswa pilih salah satu dari opsi jawaban, akan lari otomatis ke soal nomor 2. Oh, ini belum terhapus. Saya copy paste punya rekannya. Soal nomor 2, siswa klik salah satu opsi jawaban akan lari ke soal nomor 3. Begitu selanjutnya sampai dengan soal nomor 5. Ketika siswa klik salah satu opsi jawaban, mereka akan lari ke skor akhir. Di halaman skor akhir ada tampilan total skor,
ada menu, ada tombol untuk kembali ke halaman belajar, ada tombol untuk kembali ke halaman kuis untuk mengulang, ada kembali ke tombol untuk kembali ke halaman beranda di awal sekali. Terakhir di halaman kredit tidak ada navigasi apapun. Demikian Pak. Oke, lanjut. Lanjut ke aplikasinya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tampilan start page-nya. Gamma Bio atau gampang memahami biologi. Ini tampilan openingnya. Begini atau kita buat preview Pak? Preview ya. Baik. Ini Bapak Ibu. Kita klik mulai. Sini ada tombol tujuan. Ini tujuannya, ini home akan lari ke beranda kembali. Ini back juga akan kembali ke beranda, next akan lari ke belajar. Begitu juga ketika klik belajar akan lari ke belajar. Kita cek di materi. Ini tampilannya. Ketika kita klik pengertian, ini pengertian mitosis. Nah, secara ringkas maksudnya ini pembelahan sel, ini pengertian mitosis, kita klik ini. Nah, sebenarnya ketika klik pengertian ini sudah berada di halaman berikutnya. Cuman sepertinya tidak berubah halamannya ketika tampilan preview. Ini saya isi dengan teks yang ketika kita geser, kita scroll akan bergerak ke atas dan ke bawah sesuai jumlah teks yang kita tampilkan. Ketika kita klik tahapan, dia akan lari ke halaman tahapan. Ini, silakan klik salah satu tahapan di bawah ini untuk penjelasan lengkap. Jadi siswa bebas mau klik yang mana, tapi tahapan awal adalah tahapan interfase. Seharusnya saya baru sadar di sini harusnya ditampilkan tulisan di sini, nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Saya menemukan kelemahan di sini. Kita klik interfase misalnya, maka akan dilarikan langsung ke tahapan interfase. Lalu kita klik next, akan lari ke tahapan profase, begitu seterusnya. Ini metafase, anafase, telofase. Nah, ini halaman video. Kita coba kembali ke home, di sini ada belajar. Lalu dari sini langsung kita klik video, akan dilarikan langsung loncat ke halaman video. Video ini online seperti saya singgung sebelumnya. Kita klik next, akan lari ke quiz. Di quiz kita klik mulai misalnya. Ini metafase, nambah skor 20. Dia counternya increase. Kemudian ini misalnya anafase, nukleus dan membrana inti menghilang, kemudian sentral membelah 2. Salah. Kemudian ini misalnya nambah. Nah, skor akhirnya 80, salah 1, benar 4. Jika siswa ingin mengulang, dia akan kembali ulang. Jika ingin memperdalami materi, mendalami materi akan klik materi. Jika sudah selesai, mereka anggap cukup, mereka bisa balik ke halaman menu. Terakhir, kredit. Di sini ada referensi untuk materi dan untuk grafis. Juga ada kreator saya sendiri. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Rahman. Pertanyaan pertama adalah, untuk berapa lama siswa belajar ini? Untuk materi berapa banyak? Maksud saya, berapa? Ya, kalau untuk pembelajaran di kelas itu satu pertemuan Pak, 1 kali 2 jam pelajaran. Kalau nanti saya usulkan kalau 16 pertemuan, sebagusnya satu aplikasi itu adalah untuk 4 kali atau 5 kali ya. Oh iya. Nanti aplikasinya ada 3 gitu. Kalau satu ini kan berarti
16 aplikasi nanti jangan. Iya, 16 aplikasi ya. Kebayang itu. Iya, iya. Oke, Iya, iya. jadi lebih bagus kalau 16 pertemuan dijadikan 3 kali lah, dibagi 3 gitu. Jadi 5 kali pertemuan. Satu aplikasi jadi untuk 5 kali. Baik, baik. Kedua yang ini jelas pakai Prepick ya. Tadi ada aplikasi apa itu saya baru tahu tuh. Apa? Logo itu apa? Kulogo itu untuk ini Pak, untuk teks-teks tulisan seperti Gamma Bio ini. Oke. Ya, saya pakai Kulogo. Tapi Jadi di sana nggak ditulis ya, di apa? Di form satunya? di form 1 ya Pak? Di form satunya malah tidak tertulis. Tuh, ya kan? Oh iya, Prepick benar. tidak muncul, logonya Iya, tidak iya, muncul. iya. Kayak, tadi saya bingung ini dari mana nih? Prepick dan logo. Oke. Iya. Oke, Pak. Terus ini Pak, kalau saya rekomendasikan, karena ini proses kan dari pertama sampai akhir balik lagi ya. Ya. Sebagusnya si anak jangan random Pak belajarnya. Gimana tuh Pak? Jadi dia kan prosesnya kan tahap demi tahap itu betul-betul harus dilalui kan? Oh ya, tahapan pembelahan ya. Ya, pembelahan itu kan harus dilalui kan. Jadi sebagusnya kalau ada tahapan yang betul-betul, nah, gambar ini. Kalau gambar ini betul-betul tidak pernah ada yang menyilang gitu. Jadi betul-betul berurutan secara penuh ya. Sebagusnya si anak jangan sampai belajar yang kedua sebelum yang pertama. Oh gitu. Jadi ini kalau prosesnya betul-betul lurus ya. Kalau ini kan betul-betul lurus lah. Betul. Ya. Nah, kalau betul-betul lurus, sebagusnya tahap 1 dulu dia harus tahu, kedua. Jadi jangan sampai random. Jadi nanti dia asal klik gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, karena ini sangat bagus ya proses. Itu dibuat satu soal permainan ya. Si anak disuruh menyusun Pak atas prosesnya. Drag and drop gitu Pak. Ya, jadi kan ini ada 5 proses. Nah, si anak harus nyusun. Kalau ini betul-betul prosesnya 1, 2, 3, 4, 5 ya, berurutan. Ya, betul. Siklus. Oke, dan ini desainnya saya jadi ingat backgroundnya ya ada di Zoom kalau tidak salah. Ada satu perusahaan. Oh iya. Itu dari Prepick bukan? Background di belakang. Prepick. Iya. Karena saya lihat ada background virtual, backgroundnya ini. Iya. Oke. Bagus Pak. Jadi itu saja kalau untuk pembelajaran tolong diperhatikan itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ada yang bertanya? Saya mau menambahkan mungkin. Saran. Maulidin. Begini mungkin Pak, saya mungkin punya saran Pak Rahmat mengenai aplikasi Bapak ini. Kalau saya mungkin bagusnya mungkin ditambahkan mungkin musik Pak, agar nanti siswa itu ya mungkin kalau dengan musik bisa lebih bagus lagi, lebih enak lagi belajar. Iya. Kalau menurut saya tuh, kenapa ditambahkan ada bagian musik? Iya benar. Terus kedua tombol-tombol itu Pak, saya lihat ada tombol back dengan tombol next itu. Saya lihat itu agak terlalu banyak itu, karena saya lihat ada tombol-tombol yang fungsinya hampir sama dengan tombol yang next dengan back itu Pak. Jadi kalau bisa, kalau menurut saya itu ditentukan satu tombol, kira-kira yang bisa digunakan agar siswa ini tidak bingung nanti. Karena tombol next dengan ini banyak sekali. Ada dengan home-nya, ada dengan ini, jadi baru ada menunya kalau saya Pak ya, ada menu-menunya saya. Kalau menu itu begitu, ya lebih bagus kembali ke menu dulu, baru mereka masuk lewat menu. Oh, iya, karena kalau pakai next dia agak bingung nanti. Iya, kalau menurut saya tuh. Iya. Nah, termasuk juga tambahannya kalau ingin menggunakan cara saya tadi, ya harus ada tombol back kembali ya. Ditambahkan tombol back. Oke, saya kira mungkin begitu Pak untuk saran resep. Baik, terima kasih Pak masukannya Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan. Memang sebagusnya kalau sudah satu, itu kembali ke menu utama ini. Tujuan selesai, balik lagi ke menu ini. Belajar, selesai, balik. Oke. Supaya tidak terganggu. Iya. Oke, ada lagi? Terlalu banyak pilihan. Bingung siswa.
Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Bu Maya, ada yang mau bertanya Bu Maya? Bapak. Tetap semangat Bu Maya. Bapak. Silakan Bu. Silakan, siapa lagi? Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih ya, Pak Rahmat. Terima kasih Pak, terima kasih masukannya Pak Mauludin dan Pak Haita. Ya, dikembangkan terus Pak, jangan berhenti Pak. Siap Pak. Saya Masih belajar Pak. saya sudah diskusi dengan pihak Pusdatin, kata saya, guru berapa kalau yang sudah dikasih lisensi? Kalau saya kasih 5, kata saya wajib dibuat 5 aplikasi. Oh enggak, 2 saja cukup Pak Haita. Jangan 2, setengah sedikit itu saya 2. Jadi gini, kenapa saya katakan ke Pusdatin saat itu, saya ketemu dengan Pusdatinnya Pak Yusuf, Pak Anas itu. Saya cerita bahwa sebenarnya SAC itu adalah satu aplikasi yang sebenarnya harusnya memindahkan konten belajar, konten mengajar, berpindah ke SAC. Artinya apa? Kalau saya punya konten mengajar, kalau sudah memindahkan itu berarti konten ini sudah ada duluan, gitu. Nggak mungkin mencari lagi. Kalau mencari lagi perlu bertanya kan berarti itu mengajarnya gimana gitu. Nah, artinya kata saya itu 5 itu mungkin. Jadi sangat memungkinkan karena satu pelajaran itu kalau dibuat 3 ya, dibuat 3 berarti sudah 3 aplikasi. Kemudian juga rata-rata guru, saya nggak tahu, kalau seperti Pak Maulidin ngajar berapa materi satu semester? Satu semester Pak. Banyak Pak, kalau bahasa Inggris sampai 5 materi. Tapi ada beda kelas, keterampilannya. beda. Iya, kelas berapa Pak? Kan ada jenjangnya ada 3, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Bapak ngajar di 3 kelas itu? Iya, 3 jenjang Pak di SMK. Waduh. Jadi bisa dibayangkan kalau mengajar 3 kelas, kalau bahasa Inggris berarti dia minimum membuatnya itu sekitar 9 aplikasi ya. Iya. Banyak sekali aplikasi Pak. 9 minimum ya. Iya, Kalau Pak ngajarnya berapa materi? Kalau 1 semester ada yang kelas 10, seperti kelas 10 itu ada 7 bab, kelas 7 bab, kelas 12 ya, 7 kelas 12 itu ada 5 bab. Saya Bukan, sudah Bapak, ini Pak, sudah ya. Bapak ngajarnya biologi semua kelas. Ya, kelas 10 dan kelas 12. Berarti minimum 6 kan? Saya sudah ini Pak, karena saya MGMP juga sudah komunikasi sama rekan-rekan. Kalau SAC kan yang free kan 30 hari itu. Jadi kita bagi berapa jumlah anggota MGMP, terus bagi berapa bab untuk kelas 10 sampai kelas 12, itu 1 orang 1 bab gitu. Rencana di September ini, tapi sampai sekarang ya karena semua punya kesibukan belum terrealisasi. Oke, sip. Yang jelas ini kita tantangan ya dalam kondisi seperti begini, materi harus sebagian online, harus online. Dan Bapak Ibu sekalian, kami menganjurkan ya mulai sekarang untuk bisa mengaktifkan YouTube ya. Bukan mau jadi YouTuber maksud saya. Jadi YouTube soal menjadi berdampak nanti pada iklan itu urusan belakang nanti. Karena nanti konten-konten tadi yang ada video dan sebagainya itu mesti di embedded ke dalam SAC. Baik ya. Baik, terima kasih ya Pak Rahmat ya.